Halo, Assalamualaikum Pak Azi. Waalaikumsalam Bu Somel. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Azi? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Ibu Somel juga dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah ya Pak, masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oh iya Pak, kemarin Pak Azinullah ingin berbincang-bincang katanya dengan saya. Sebenarnya ada apa ya Pak? Ya, begini Bu, saya punya permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai murid yang berperilaku kurang baik. Murid ini laki-laki, dia suka jahil atau usil dengan teman-temannya, terutama dengan teman perempuan. Dia itu suka menarik jilbab temannya, Bu. Lalu melempar pensil, melempar penghapus, dan lainnya, Bu. Pokoknya dia ini usil banget. Nah, anak yang diganggunya ini sering menangis, Bu. Inilah permasalahan saya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Jadi Pak Azi punya permasalahan seorang murid yang sering jahil dengan teman-temannya, terutama dengan anak perempuan, sehingga anak yang diganggu menangis ya Pak Azia. ya betul sekali itu, Bu. Nah, dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Pak Azi ingin harapkan dari perbincangan kita ini, Pak? Ini, Bu, saya berharap dari percakapan kita ini nanti, saya bisa mendapatkan solusi. Bagaimana cara merubah sifat atau perilaku murid saya yang jahil, usil tersebut, Bu, supaya perilakunya bisa jadi lebih baik. Oh iya, Pak. Jadi supaya anak tersebut bisa berubah lebih baik lagi ya, Pak ya. Tidak mengganggu temannya lagi ya, Pak. Ya, Bu. Kalau menurut Bapak, indikator baik itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, indikator baik itu ada tiga, Bu. Hmm. Yaitu yang pertama, tidak mengganggu teman. Yang kedua, saling menolong atau membantu sesama teman. Yang ketiga, punya empati yang tinggi dengan teman-temannya. Oke, itu pemaparan dari Pak Azi ya, bahwasanya indikator baik itu adalah tidak mengganggu teman, saling menolong, terus punya empati atau peduli tinggi dengan teman-temannya. Gitu ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang Pak Azi bisa lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa memenuhi indikator baik yang menurut Bapak tadi? Kira-kira apa Pak yang bisa Bapak lakukan Pak? Pertama kali saya akan lakukan yaitu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bu. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Dari situ anak-anak bisa mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri. Apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang disepakati? Misalnya disiplin, saling menghormati, dan lain-lain. Setelah itu, mereka sendiri yang akan membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Yang kedua, yaitu bermain peran dengan cara memutar video. Melalui memutar video ini, nanti mereka dapat mengetahui apa peran atau tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah atau perilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat sesuatu kesalahan tersebut. Itu Bu yang saya akan lakukan. Oh, baik Pak, luar biasa Pak Aziz. Langkah yang akan diambil oleh Pak Aziz ini yang bisa saya rangkum, Bapak tadi menyebutkan yaitu pertama yakni membuat kesepakatan kelas ya Pak ya, di mana nanti dalam diambil dari keyakinan kelas. Terus yang kedua itu yaitu dengan cara ini bermain peran atau dengan memutarkan video yang mana peran tokoh yang baik ataupun peran tokoh yang tidak baik
Nah, mungkin dari situ nanti bisa merubah perilaku sikap anak-anak itu, Pak ya, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Pak Azi ya. Jadi itu nanti bisa menimbulkan budaya positif, Bu, untuk anak-anak nantinya. Oh iya betul sekali Pak. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan bermain peran itu bertujuan untuk membentuk budaya positif di kelas ini. Dan dari dua rencana aksi nyata yang Bapak sebutkan tadi Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan Pak? Dari dua langkah tersebut, saya akan membuat kesepakatan kelas dulu dalam waktu dekat ini, Bu. Oh ya, kemudian baru memutarkan video Pak ya. Ya, betul sekali, Bu. Memutarkan video dan setelah itu mereka bermain peran, Bu. Oh ya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi Bapak akan membuat kesepakatan kelas dalam waktu dekat. Jadi kira-kira kapan waktu yang bisa Pak Azi tentukan untuk membuat kesepakatan kelas itu Pak? Sesegera mungkin. Oh ya, insya Allah besok sudah saya akan buat kesepakatan kelas itu, Bu. Karena saya Mm-mm. ingin anak tersebut segera berubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Pak. Jadi langsung besok ya Pak ya akan dibuat kesepakatan kelasnya Pak. Jadi kesimpulan dari awal hingga akhir ini yang tadi bisa saya simpulkan bahwa Pak Azi akan mengambil dua langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video buat anak-anak. Nah, dari percakapan kita siang hari ini, Pak, yang Pak Azi dapatkan Pada kira-kira siang apa? pada siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik. Saya jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik. Terima kasih ya Bu untuk obrolan kita siang hari ini. Sudah sangat bermanfaat sekali. Iya Pak Azi, luar biasa Pak. Terima kasih juga Pak. Nanti setelah Pak Azi membuat kesepakatan kelas dan terus kemudian memutarkan video, misalnya beberapa minggu ke depan kita akan berbincang-bincang lagi bagaimanakah perkembangan dari murid Pak Azi tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan kita harapkan bersama perilakunya jadi lebih baik lagi dan memenuhi indikator baik yang menurut Pak Azi tadi. Begitu ya Pak Azi ya. Terima kasih untuk obrolan kita siang hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk obrolan selanjutnya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Pak Azi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih kembali juga Bu Somel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.